Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Wardani dengan NIM 4820122093. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas UTS Farmasetika 2, yaitu PPT saya tentang emosi. Definisi emosi menurut Farmakopeia Indonesia edisi 4, emosi adalah sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan lain dalam bentuk tetesan kecil. Tipe emosi ada dua, yaitu oil in water atau minyak dalam air dan water in oil atau air dalam minyak. Lalu ada komponen emosi. Komponen emosi itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu komponen dasar yang ada 3, yaitu fase terdispersi atau fase dalam, yaitu zat cair yang terbagi-bagi menjadi butiran kecil dalam zat cair lain. Yang kedua, fase pendispersi atau fase luar, yaitu zat cair dalam emosi yang berfungsi sebagai bahan dasar bahan pendukung emosi tersebut. Terus yang ketiga ada emulgator, adalah bagian dari emosi yang berfungsi untuk menstabilkan emosi. Yang kedua adalah komponen tambahan, adalah bahan tambahan yang sering ditambahkan dalam emosi untuk memperoleh hasil yang lebih baik, misalnya korigen soporis, odoris, koloris, pengawet prosestatif, dan antioksidan. Pengawet yang sering digunakan dalam oksidan emosi adalah metil, etil, propil, dan butil paraben, asam benzoat, dan senyawa amonium kuartenar. Oke, next. Tipe emosi. Emosi itu ada dua, yaitu emosi tipe OW, oil in water, atau minyak dalam air. Dan yang kedua yaitu emosi tipe WO, water in oil, atau AM, air dalam minyak. Untuk emosi tipe OW adalah emosi yang terdiri atas butiran minyak yang tersebar atau terdispersi ke dalam air sebagai fase eksternal. Dan untuk emosi tipe WO, emosi yang terdiri atas butiran air yang tersebar atau terdispersi ke dalam minyak, air sebagai fase internal, dan minyak sebagai fase eksternal. Next. Kestabilan emosi itu ada 3, yaitu yang pertama creaming, terpisahnya emosi menjadi dua lapisan, yaitu satu bagian mengandung fase dispers lebih banyak daripada lapisan yang lain, dan juga creaming bersifat reversible, artinya jika dikocok perlahan-lahan akan terdispersi kembali. Terus yang kedua ada inverse fase, peristiwa berubahnya tipe emosi OW menjadi WO secara tiba-tiba atau sebaliknya, seperti irreversible. Terus yang ketiga ada koalesensi dan cracking, pecahnya emosi karena foam yang meliputi partikel rusak dan butir minyak berkoalesensi atau menyatu menjadi fase tunggal yang memisah. Emosi ini bersifat irreversible. Nah, bersifat irreversible ini maka emosinya sudah sangat kaku, ya, tidak bisa berubah menjadi baik lagi. Next. Di sini ada kelebihan emosi dan kekurangan emosi. Untuk kelebihan emosi yaitu sifat terapeutik dan kemampuan menyebar kesentuhan lebih meningkat, dan rasa dan bau dari minyak dapat ditutupi, absorpsi dan penetrasi lebih mudah dikontrol. Kekurangan emosi yaitu sediaan kurang praktis, mempunyai stabilitas yang rendah, takaran dosis kurang teliti dan tahan lama. Next. Dan ini resep emosi yang saya berikan di PPT, yaitu ada oleum lecoris 5 gram, PGA, quantum satis, aquades 60 ml. Miscevac, emus nomor 1, Signa 1, Derdia 1, CTH. Perannya Nadia. Nah, di sini aquadesnya berperan sebagai zat pelarut, lalu PGA meningkat viskositas pada emosi, oleum lecorisnya minyak ikan yang mengandung sumber vitamin A dan D. Oke, next. Perhitungan bahannya. Di sini ada PGA oleum lecoris asli. Menurut Fornas dipakai GOM 30% dari bobot minyak, bobot PGA untuk minyak ikan 30% dari bobot bahan. Jadi 30/100 dikali 5 gram sama dengan 150/100 sama dengan 1,5 gram. Yang kedua, aquades untuk PGA jika tidak dinyatakan lain, emosi yang dibuat dengan GOM Arab sebanyak 1 dari jumlah minyaknya. Untuk membuat korpus emosi diperlukan air 1,5 dan dikali bobot GOM. Jadi 1,5 dikali 1,5 gram sama dengan 2,25 mili untuk aquadesnya. Next. Dan ini untuk alat dan bahannya. Bahannya adalah aquades 60 mili, PGA, oleum lecoris, kertas pengamen.
Dan alatnya botol gelap 60 ml, cairan porselin, gelas arloji, gelas ukur 5 ml, lap kasa dan lap halus, lumpang dan alu, pipet tetes, spatula, sudip, dan timbangan. Next. Cara kerjanya yang pertama yaitu kita kalibrasi botol dahulu. Kita pakai botol yang 60 ml, lalu kita kalibrasi menggunakan gelas ukur. Langsung kalibrasi menggunakan air yang diberikan gelas ukur, lalu dimasukkan dalam botol, lalu diberikan label. Terus untuk pembuatan emulsinya, disiapkan alat dan bahan, ditimbang PGA sebanyak 1,5 gram pada timbangan, lalu dimasukkan PGA ke dalam lumpang, lalu kita timbang lagi 5 gram oleum licorice pada timbangan, lalu kita campurkan PGA dengan minyak ikan terlebih dahulu sambil digerus dengan cepat. Lalu kita tambahkan 2,25 ml air untuk membentuk korpus emulsi. Diencerkan sedikit demi sedikit dengan sisa air yang tersedia sambil digerus dengan cepat hingga tidak terdapat butiran minyak dan berubah menyerupai susu. Dituangkan, jika sudah jadi tuangkan dalam botol yang telah dikalibrasi lalu dikocok. Next. Sekian PPT dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang juga, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.